Shalom saudara, damai sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa kembali dalam program Worship from Home di edisi renungan pada saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak ada yang bisa memprediksi kapan Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya menjemput gereja Tuhan di akhir zaman ini. Nah saudara, seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 36 berkata, tetapi tentang hari dan saatnya itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat pun di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Tapi tahukah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga pernah berkata dalam Markus 13 ayat 28 berkata, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Dengan menilai zaman ini, saudara, kita harus semakin berjaga-jaga karena waktunya sudah sangat dekat. Kita diizinkan Tuhan untuk bisa berawas-awas dengan menilai keadaan-keadaan yang saat ini kita bisa lakukan, yang saat ini kita bisa lihat di depan mata kita, saudara-saudara. Oleh dan sebab itu kita harus bisa menilai zaman di dalam zaman apa yang sedang kita alami hari-hari ini, saudara. Nah, jadi pertanyaan di sini, saudara-saudara, ketika Tuhan datang kembali untuk kedua kalinya, sudahkah kita menjadi pribadi yang siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali? Nah, saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan dalam Matius 25 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Matius 25 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedang gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari pelitamu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu berkata, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka dengan telah siap sedia untuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukalah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tradisi orang Yahudi ketika ingin menikahkan anak-anaknya, saudara, hal yang pertama yang perlu kita ketahui, seorang mempelai laki-laki akan mengunjungi keluarga mempelai perempuan. Dan mereka akan mengadakan sebuah kesepakatan untuk mahar yang akan diberikan kepada mempelai laki-laki. Setelah sepakat, maka mempelai laki-laki akan pergi ke rumah bapaknya untuk membuat rumah, untuk mempersiapkan kehidupan suami istri mereka di kemudian hari. Dan setelah itu dia akan kembali dengan waktu yang tidak pernah dijanjikan. Kapan tepatnya dia akan kembali? Yang penting rumah atau tempat mereka akan hidup nanti sebagai suami istri sudah selesai, mereka pengantin laki-laki akan kembali kepada pengantin perempuan untuk menjemputnya.
Nah, seperti itulah gereja Tuhan yang digambarkan dalam perumpamaan tentang 10 gadis tadi, saudara-saudara dikasih Tuhan. Nah, ketika kita baca perikop tentang 10 gadis ini, saudara, tujuan penekanan utama yang kita bisa lihat di sini pada ayat yang ke-13. Pada ayat yang ke-13 berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan berkata supaya gereja Tuhan untuk berjaga-jaga, untuk bersiap sedia untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Agar kita selalu bersedia, agar selalu kita siap berjaga-jaga menghadapi kedatangannya yang kedua kali itu, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hal kerajaan surga juga berbicara tentang semua orang Kristen, termaksud orang Kristen yang bijaksana dengan orang Kristen yang bodoh, yang digambarkan dengan perumpamaan 5 gadis bijaksana dengan 5 gadis bodoh tadi, saudara-saudara dikasih Tuhan. Nah, ada gadis-gadis yang bijaksana digambarkan sebagai gereja Tuhan atau orang-orang percaya yang hidup saleh, hidup bijaksana, yang terus membuat hidupnya selalu dekat dengan Tuhan. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana adalah gambaran orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mereka acuh tak acuh, mereka hidup seperti orang yang biasa-biasa, seperti orang-orang duniawi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, arti perumpamaan di sini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Yesus ingin menggambarkan, Yesus ingin berbicara tentang soal keadaan, soal situasi yang akan terjadi di akhir zaman. Ternyata ada orang percaya yang tidak akan terangkat. Ternyata ada orang percaya yang akan terangkat. Nah, itu saudara-saudara yang akan terjadi. Yesus akan datang di angkasa, dan pada saat itu juga gereja Tuhan akan diangkat oleh Tuhan. Tetapi ada juga yang tidak terangkat. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengapa 10 gadis yang digambarkan oleh Tuhan di sini adalah seluruh orang Kristen yang percaya kepada Tuhan? Nah, firman Tuhan berkata, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, semua mengambil pelita, semua pergi menyongsong mempelai laki-laki. Dan ini adalah gambaran Kristus. Semua diberi kesempatan untuk menyongsong mempelai laki-laki. Diberi kesempatan untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, saudara-saudara. Tetapi yang jadi persoalan di sini, 5 gadis yang bodoh tidak menyediakan minyak pada pelita yang dia bawa. Dia hanya membawa pelita. Pelita di sini berbicara tentang firman Tuhan. Kita bisa lihat dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengapa orang Kristen yang tertinggal pada waktu itu? Karena waktu itu mereka tidak mempunyai kesempatan lagi, saudara, karena mereka tidak berjaga-jaga dalam kehidupan mereka. Mereka tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Mereka tidak memelihara hubungan mereka dengan Tuhan. Pada ayat yang ke-5 di sana berkata, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Kata tertidur di sini berbicara tentang tidak lagi ada kesempatan untuk membeli minyak. Nah, saudara-saudara, ada waktunya, saudara-saudara, kita akan kesulitan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada waktunya nanti, dikala orang-orang ingin mencari kebenaran firman Tuhan dan mereka tidak akan mendapatkannya. Nah, ini juga satu pertanda ketika gereja-gereja banyak yang ditutup, saudara-saudara, karena virus corona ini, saudara. Kita bisa menyaksikan ini sebuah pertanda zaman, bahwa untuk mendengarkan kebenaran firman itu, kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkannya. Nah, tapi ada waktunya nanti ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan, ketika kita akan mencari firman Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkannya dengan begitu mudah. Kita akan sangat kesulitan. Oleh dan sebab itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saatnya inilah waktunya, saudara-saudara, untuk kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari
Melalui kesempatan ini di dalam keluarga kita, kita selalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita selalu membuka firman Tuhan. Kita selalu diskusikan firman Tuhan. Selagi kasih karunia itu masih ada dalam kehidupan kita. Karena gereja Tuhan ketika Tuhan diangkat nanti, kita diangkat Tuhan nanti di angkasa bersama dengan mempelai-mempelainya, saudara, yaitu gereja Tuhan. Kita tidak didapati dalam keadaan tidak siap. Kita tidak didapati dalam keadaan hanya main-main, tetapi kita didapati sedang menyembah Tuhan. Kita didapati sedang memuji Tuhan. Kita didapati sedang membaca kebenaran firman Tuhan. Kita sedang bergumul dengan Tuhan. Kita sedang berdoa dengan Tuhan. Kita sedang hidup dengan Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan. Oleh sebab itu inilah kesempatan bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan pasti akan datang untuk kedua kalinya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Mari melalui kesempatan ini kita bersama-sama dengan keluarga kita untuk membentuk, mulai membentuk dalam rumah tangga kita persekutuan-persekutuan yang kecil untuk mendiskusikan firman Tuhan, untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Betapa bahagianya ketika Tuhan datang nanti, Tuhan mendapati hidup kita menjadi orang-orang yang saleh dan kita diangkat di awan-awan bersama-sama dengan Tuhan. Ayo saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mulai sekarang kita punya waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk semakin giat lagi, semakin sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, ataukah kita masih mau tetap asal-asalan dengan Tuhan. Keputusan ada di tangan kita sekalian, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, belajar kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kita menjadi pribadi yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Kita satu dalam doa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang baru bagi hidup kami, Tuhan. Menjadi motivasi bagi kami untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin memperbaiki hidup kami, supaya semakin serupa dan segambar Kristus yang akan menjemput kami untuk kedua kalinya, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kehidupan kami, jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan beri mereka kesembuhan, Tuhan beri mereka kekuatan baru bagi hidup mereka yang lemah. Tuhan berikan mereka kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbobot berat Tuhan berikan mereka jalan keluar bagi hidup mereka. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus buat para dokter-dokter yang sedang menangani kasus penyakit ini, Tuhan Yesus, bersama dengan para perawat. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat bijaksana Tuhan menyertai setiap kehidupan mereka. Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Haleluya. Amin.